Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bersenjatakan firman, berperisai iman, stand firm. tapi perjuangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Saat ku bicara peperangan rohani, kadang aku lupa sampai ku tidak menyadari. Bukan cuma saat-saat di kebaktian, tiap detik hidupku adalah kesaksian. Now I see perang yang sesungguhnya adalah hidup tiap hari yang seutuhnya. Every day is a spiritual warfare. Siap sedia cause the devils don't play fair. Jangan fokus pada mistik. Selamat pagi anak-anakku tercinta semua nih, khususnya yang remaja dulu aku mau ini dulu ya. Event ini harus benar-benar bisa direnungkan, khususnya remaja dulu. Apa sebabnya saya katakan begitu? Selama ini para remaja ini saya lihat untuk membaur menyatu dengan nafsu buruk, kok kelihatannya kok ada gap, ada jarak. Perjuangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Berdiri tegak, berikat pinggang kebenaran, baju zirakan keadilan, topang ketegaran, berkasut kerelaan agar kuat berjalan, berperisai iman, berketopong keselamatan, pedang roh firman Allah, robohkan setan kalah, stand firm hadapi godaan dan masalah, tak kalah selesai ku tetap berdiri, karena Tuhan ikut berperang di kanan kiri. Sama bahwa kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah panggilan hidup dalam hidup kita. Untuk mengikut Kristus karena karya keselamatannya. Tangan buat Tuhan. Jangan kau senyum. Coba senyum dulu. Yang gak sikat gigi ya kau. Hei, kalau sama apa acara harus full ekspresi. Kalau ikan rock aja bisa, mana ekspresinya? Anda ke surga Tuhan begini. Hei, Tuhan itu bukan robot loh. Dia akan sambut nih. Ketika Anda ke surga, dia sambut Anda, dia akan peluk Anda. Ada kan film dalam cerita ilustrasinya, betul kan? Dia peluk Anda, dia cuma, bro, kemana aja lo? Benar? Serius Tuhan. Sekarang saya tanya, kenapa Anda berpikir, bro, emang di surga nggak ngomong, bro? Bro juga. Kalau Tuhan nggak lebih asik dari apa yang Anda tahu, ngapain kita kenal Tuhan? Kenal maka tak sayang. Saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Amrizal. Saya berasal dari kota Medan, Melayu Delhi, ya. Dan juga dulu pada usia umur 16 atau 17-18 tahun, saya salah satu mantan pemain sepak bola nasional PSMS Medan. Karena kita beragama ini, kalau apa disebut orang beragama atau orang kurang senang. Tapi saya suka mengatakan diri saya itu orang yang takwa. Karena kita saling kenal mengenal dari bersuku-suku dan beragama. Apapun. Karena kalau kita sama-sama takwa di mata Tuhan, di mata Allah, itu aja bagi kita. Percuma kita menyebutkan kalau kita orang yang beragama Islam tapi kita tidak pernah mau berdoa. Percuma juga kita sebagai orang Kristen kalau kita tidak mau berdoa dan diuji segala-galanya kepada diri dia, ya. Karena orang yang takwa itulah yang diterima oleh Tuhan atau Allah di matanya. Nah, dengan ini saya juga sebagai salah satu pernah pendiri juga negara Islam NII Al Zaitun di Indramayu, terbesar pondok pesantren seluas 1.500 hektar. Ya. Dan itu diresmikan oleh Bapak B.J. Habibie. Enak gak? Kalau arti gini, sekalipun Anda beda keyakinan, sekalipun Anda beda pandangan, tapi Anda tetap bersatu. Kalau kayak gini yang kita bangun, Indonesia damai. Orangnya suka lihat lidah dari samping Richard. Kayak gimana? Kayak keluar lidah gitu deh. Bagain yang bagain. Mesti dibagain. Pokoknya bokapnya penting deh. Nggak boleh. Sorry. Nggak boleh jangan Udah keluar. Pokoknya dia kebiasaannya sering melet-melet pendiam. Cengingika. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan
melawan tipu muslihat iblis. Yeah. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, Bersenjatakan firman, berperisai iman, stand firm. tapi perjuangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Saat ku bicara peperangan rohani, kadang aku lupa sampai ku tidak menyadari. Bukan cuma saat-saat di kebaktian, tiap detik hidupku adalah kesaksian. Now I see perang yang sesungguhnya adalah hidup tiap hari yang seutuhnya. Every day is a spiritual warfare. Siap sedia cause the devils don't play fair. Jangan fokus pada mistik. Ini perang rohani bukan perang fisik. 2 jam seminggu jelas tidak cukup. Jangan sampai tertipu, kesadaran tertutup. Segala roh yang ada di dalam dunia, rasa besar roh yang ada dalam diri kita. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi oleh rohmu ku tak akan kalah. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, Bersenjatakan firman, berperisai iman, stand firm. tapi perjuangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Diajarin tuh. Yang sekarang ini kalian jalankan dengan sebaik-baiknya waktu kalian. Jangan seperti yang kakak bilang tadi, pelayanan di gereja itu banyak banget alasannya. Bisa kita buat, 1000 alasan bisa kita buat untuk menghindar dari pelayanan di gereja. Tapi kalian mesti sadar, apa yang kalian nikmati sekarang, apa yang kalian dapatkan sekarang, pekerjaan mungkin, bisa menikmati pendidikan sampai sarjana, itu tidak lain dari Tuhan. Buat teman-teman kalau bisa, Naposo yang ada sekarang, kita harus solid. Kalau kita solid, kita nggak bakal berkurang, kita bakal bertambah. Yang abang mau sampaikan adalah begini. Ketika kita banyak alasan, maka tidak ada satu hal pun yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita mau Naposo belum kita maju, bertumbuh, dan dinamis, buat satu alasan kuat. Alasannya apa? Seberapa pentingkah Tuhan dalam hidupmu? Sepenting itu juga Naposo Bulu harus bertumbuh dan berkembang. Tidak tahu bagaimana prosesnya kamu dibaptis. Tetapi pada saat itu, pada saat dibaptis, bahwasanya di sana ada janji, ikatan janji antara orang tua dengan Allah, dan bukan dengan pendeta. Perhatikan, bukan dengan pendeta, tetapi berjanji di hadapan Allah dan di hadapan juga jemaatnya. Yang pertama sekali kita perhatikan di sana, bagaimana mereka memilih untuk memasukkan si anak tersebut masuk di dalam satu persekutuan yang dinamakan dengan warga kerajaan Allah. Catatan aku belum mampu kegiatan rutin dan kebul yang belum kita lakukan tiap bulan, tapi sekarang kita sudah ada pergerakan tiap bulan untuk kebul ya. Ya itu Do ya, dengan koordinator dari Bang Ido ya Do ya. Dan sekarang ini kita juga ada perubahan baru dengan pergerakan partai yang ngajuin keliling. Di situ ada kolaborasi antara Naposo dan remaja. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yeah. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, Bersenjatakan firman, berperisai iman, stand firm. tapi perjuangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Saat ku bicara peperangan rohani, kadang aku lupa sampai ku tidak menyadari.
Bukan cuma saat-saat di kebaktian, tiap detik hidupku adalah kesaksian. Now I see perang yang sesungguhnya adalah hidup tiap hari yang seutuhnya. Every day is a spiritual warfare. Siap sedia cause the devils don't play fair. Jangan fokus pada mistik. Ini perang rohani bukan perang fisik. 2 jam seminggu jelas tidak cukup. Jangan sampai tertipu, kesadaran tertutup. Segala roh yang ada di dalam dunia, rasa besar roh yang ada dalam diri kita. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi oleh rohmu ku tak akan kalah. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Bersenjatakan firman, berperisai iman. Stand firm. Perjuangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Berdiri tegak, berikat pinggang kebenaran, baju sirahkan keadilan, topang ketegaran, berkasut kerelaan agar kuat berjalan, berperisai iman, berketopong keselamatan, pedang roh firman Allah, robohkan setan kalah. Stand firm, hadapi godaan dan masalah, tak kalah selesai ku tetap berdiri, karena Tuhan ikut berperang di kanan kiri. Sandarlah dengan firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam setiap doamu itu. Karena perjuangan kita bukanlah melawan